Oh, ini yang punya bengkak kemarin ya? Iya. Oh, oke. Ya udah, baring dulu Mbak. Dina tolong siapi alat sama bahannya ya. Mbak, saya mau daftar. Ada kasih untuk selesai Ya sudah. Ada lagi ya? Oke. Dari mana sih Mbak? Dari tadi aku nungguin lama banget. Ya, maaf ya, tadi soalnya lagi bantu dokter Fira di dalam. Iya, sudah nggak apa-apa. Oh, boleh tanya nama Mbaknya siapa? Tata, Umurnya? 26 tahun. Alamat? Suka banget. Bentar ya. Iya. Iya dong. Udah belum? Bentar dok, lagi ngelengkapin ini. Kalau udah ini aku nggak bisa sendiri. Bantuin ya. Ya, cepetan Bentar ya. Banget. Itu kayak Udah, daftarnya. sebenarnya ada beberapa yang masih kita isi. Ada mirip-miripnya. Bu, apa kita nih kayaknya butuh orang lagi deh. Soalnya ini pasien nunggu, aku mau tindakan nggak ada asisten. Ya udah, jadi gimana? Udah, Vina bantuin aku dulu. Bentar ya, Kak, aku bantu dulu. Gimana sih? Ini, Iya dong. kayaknya tante kayak kurang orang ya. Iya, Perawatnya kan keteteran nggak sih bilang di depan sendirian kalau mau tindakan bantuin aku kan. Iya, sebenarnya sih kalau Vina lumayan keteteran gitu. Jadi pengennya sih ada yang bisa bantuin. Setidaknya ada yang bisa bantuin dokter satu, yang lain lagi satu. Administrasi kan ya udah. Kita kayaknya bilang aja nggak sih sama Bu Feby. Ya, kayaknya mungkin nanti kita usulin akhir bulan ini kita rapat akhir bulan ini. Bener-bener ya udah. Aku pulang ya. Ya, Dadah. oke. Halo, selamat pagi semuanya. Baik, selamat pagi rekan-rekan. Saya berterima kasih atas kehadirannya pada hari ini, dan di mana kita akan mengadakan rapat mengenai peningkatan jumlah pasien ya. Dan saya mendengar akhir-akhir ini ada semacam keributan-keributan kecil, dan juga saya ingin menyampaikan bahwa ada peningkatan pasien ya di klinik kita ini, yang dimana tidak sesuai dengan jumlah tenaga kesehatan kita. Mungkin dari saya nanyain ke Vina nih, apa masalahnya Vina? Iya, baik. Sebelumnya terima kasih Bu Feby sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di forum ini. Jadi saya Ina sebagai keluarga perawat di klinik ini izin Bu, sebenarnya izin berkeluh kesah Bu. Jadi kami para perawat ini tuh merasa keteteran Bu akhir-akhir ini kerjaan, karena seperti Ibu tahu kita terjadi peningkatan dari Bu ya. Nah ini tidak sesuai Bu sama jumlah kami. Jadi kami tuh harus merelakan waktu istirahat kami seperti isoma, seperti kami harus lembur lebih malam pulangnya karena tidak ada yang menggantikan. Bahkan kami sendiri tuh melakukan dua macam pekerjaan. Jadi sambil mengasistensi dokter untuk melakukan tindakan, kami juga dipanggil pasien nih untuk registrasi karena pasien itu sudah menunggu terlalu lama Bu. Jadi hal ini tuh menjadi keluhan kami akhir-akhir ini. Seperti itu Bu Feby, mungkin bisa dipertimbangkan lagi Bu. Bagaimana dok? Ya, betul sih Bu. Jadi kalau misalnya dilihat dari yang kejadian kemarin, itu kan saya lagi mau tindakan, dimana kalau tindakan seperti contohnya ekstraksi kuku itu saya butuh bantuan dari perawat, nggak bisa sendirian kan, kecuali cuma suntik bisa lah mungkin. Nah kalau misalnya nggak ada perawat jadi susah, takutnya misalnya nih dibius kelamaan pasien nunggu kan, jadi nanti sakit dan lain sebagainya. Sedangkan pasien di depan udah antri, udah nyari-nyari karena kita nggak ada orang di depan, jadi pasien juga bingung kayak klinik ini mana perawatnya kayak gitu kan. Nah tentunya kalau kayak gini terus-terusan kemungkinan bisa mempengaruhi layanan kesehatan yang kita berikan kan, takutnya kasih dampak buruk ke klinik kita. Mungkin gimana dari Ibu? Dari saya ingin menyampaikan bahwa tantangan yang kita hadapi akhir-akhir ini itu sudah saya lakukan perekrutan. Namun perekrutan itu belum ada kandidat yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Mungkin kalau misalnya kayak gitu, berarti udah ada memang mau rekrut tapi belum ada yang sesuai kriteria. Ya, karena
Yang pertama itu karena mereka faktor jarak dari rumah ke klinik. Yang kedua karena urusan pribadi sih gitu. Oh iya, izin Ibu, apakah boleh memberi saran? Jadi akhir-akhir ini kan kita banyak orang nih buka sosmed kan, sekedar untuk scrolling atau berlepas menat gitu kan Bu. Nah bisa kita manfaatin Bu. Jadi kita punya cangkupan lebih luas. Jadi kita bisa merekrut perawat-perawat kompeten yang lebih banyak lagi. Jadi lebih banyak perawat yang melamar ke klinik kita karena tahu ada pengumuman itu tadi. Kalau kita hanya dari mulut ke mulut, ya kemungkinan segitu-segitu aja ya Kak. Segitu ya. Cakupannya. Jadi diharapkan nih kita mungkin bisa menyebar flyer itu poster di Instagram, kita kerjasama dengan media yang udah banyak pengikutnya, atau kita buat video singkat di TikTok, mungkin nanti naik viewersnya kan. Jadi banyak calon-calon perawat kompeten itu yang melihat dan mendaftar di klinik ini. Saran saya sih itu sih. Jadi kayak promosi makanan gitu loh, sama orang yang udah followers banyak. Jadi lebih banyak yang tahu. Memang kalau dari mulut ke mulut kayaknya susah sih. Iya betul. Oke, jadi sepertinya kita sangat menjadi solusi yang baik ya kalau kita adakan perekrutan yang dimana informasinya kita sebarluaskan kan di Instagram. Cakupannya mungkin bukan hanya Palembang, mungkin sampai Sumatera Selatan ini perawat-perawat yang hebat itu pengen mungkin kerja di sini, tapi nggak tahu ternyata klinik kita itu buka rekrutmen. Kalau misalnya waktu proses rekrutmennya Bu udah dijelasin belum, misalnya ada tentang gaji pokok dan lain-lain, waktu proses wawancara udah dijelasin belum? Oh, gimana kalau dari saya ya, karena urusan pribadi juga ada kan mereka menyampaikan itu. Kalau seandainya kita adakan kontrak, jadi mereka saat ingin kerjasama ataupun mereka ingin bekerja di sini, itu kita adakan kontrak di mana mereka harus menandatangani hal tersebut. Kalau menurut dokter kita gimana? Oke, berarti kayak misal minimal 1 tahun gitu ya, perawatnya harus komitmen gitu ya. Iya betul sih Bu, karena kalau tiba-tiba berhenti kan susah nih. Iya benar, kayak kemarin tuh kejadiannya Bu, ada teman saya itu dia tiba-tiba resign waktu kita lagi happy kemarin kan, minggu kemarin dia resign katanya dia mau ke Jepang. Mau pindah karena katanya di Jepang lebih makmur kan katanya. Jadi hal-hal yang nggak masuk akal itu jadi alasan untuk mereka keluar dari klinik kita, dan itu tuh tidak bisa dibiarkan ketika kita lagi banyak-banyaknya pasien butuh perawat yang lebih, malah mereka keluar gitu. Harusnya kan ada alurnya, jadi setahun sekali memperbarui kontrak, jadi tidak ada yang tiba-tiba seperti itu. Terus kalau misalnya pas proses rekrutmen udah dijelasin belum Bu, gaji pokoknya dan lain sebagainya, bonus dan lain-lain? Ya, sepertinya bagus ya dijadikan solusi, dan juga sebelumnya saya mau kasih tahu kalau sudah saya jelaskan juga terkait perihal gaji yang mendetail, misalnya jarak mereka akan kita cover, intinya hal-hal tersebut sudah saya sampaikan bahwa akan di cover oleh klinik kita. Berarti misalnya kayak mereka kalau lembur ada tambahannya ya, uang minyak lah ibaratnya ada gitu ya. Oke. Berarti emang promosinya aja yang belum lulus ya. Oke, baik. Sepertinya kalau untuk sekarang itu aja Bu, aspirasi dari saya. Kita dokter ya. Udah sama aja sih mungkin itu. Ya, berarti intinya nanti kita bakal adakan perekrutan yang dimana kita sebarluaskan informasinya di Instagram yang sudah kita miliki ya. Karena itu bisa menjaga banyak orang ya, atau kerjasama juga dengan akun-akun yang memiliki pengikut yang banyak Bu. Di Palembang itu kan ada tuh promo Palembang yang lain-lain itu ya. Dan juga satu lagi, berarti kita solusinya membuat kontrak kepada calon perawat yang baru. Ya. Oke, mungkin sekian dari saya.